Shalom, perkenalkan, nama saya Claudia Beatrice Putri Aritonang dengan NIM 190110162 dari grup F semester 3. Di dalam video ini saya akan menyelesaikan tugas dari Ibu Grace L.A. Sihombing dengan soal apa itu dasar-dasar pendidikan dan mengapa mahasiswa FIPK khususnya pendidikan agama Kristen harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Apa itu dasar-dasar pendidikan? Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian pendidikan secara umum. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara sederhana, pendidikan dapat disimpulkan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Kita juga dapat mengambil salah satu pengertian pendidikan menurut para ahli. Di sini saya mengambil pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Bahwa pengertian pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ada 5 faktor pendidikan, yaitu faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat pendidikan, dan faktor lingkungan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan 2 di antara dari 5 faktor pendidikan. Yang pertama itu faktor tujuan. Setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar atau tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang menentukan. Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai. Baik tujuan yang dirumuskan itu bersifat abstrak sampai pada rumusan-rumusan yang dibentuk secara khusus untuk memudahkan pencapaian tujuan yang lebih tinggi. Begitu juga dikarenakan pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu. Maka, yang merupakan masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua dari faktor dalam pendidikan, saya ambil faktor pendidik. Dalam hal ini, kita dapat membedakan pendidik itu dalam 2 kategori, yaitu pertama, faktor pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua. Yang kedua, pendidik menurut jabatan, yaitu guru. Pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua wajib pertama kali memberikan didikan kepada anaknya selain asuhan, kasih sayang, perhatian. Karena secara kodrati anak manusia dilahirkan oleh orang tuanya atau ibunya dalam keadaan tidak berdaya. Hanya dengan pertolongan dan layanan orang tua, terutama ibu, bayi atau anak manusia itu dapat berkembang makin dewasa. Kemudian saya akan menjelaskan kembali. Pendidikan dapat berjalan dengan bagus apabila ditegakkan dengan beberapa landasan. Yang pertama itu landasan agama, yang
yang kedua landasan filosofi, yang ketiga landasan hukum, yang keempat landasan psikologi, yang kelima landasan sejarah, yang keenam landasan sosial budaya, yang ketujuh landasan sosiologi, yang ke-8 landasan ekonomi, dan yang ke-9 landasan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Saya akan menjelaskan 3 di antara dari 9 landasan pendidikan. Yang pertama, landasan agama. Landasan agama merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan. Sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Landasan agama berupa firman Tuhan dalam Alkitab untuk manusia yang berisi tentang tuntutan-tuntutan atau pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat, serta merupakan rahmat untuk seluruh alam. Yang kedua, landasan filosofi. Filsafat atau filosofi sebagai induk ilmu pengetahuan. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya. Dalam berfilsafat, kita didorong untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang kita belum tahu. Yang ketiga, landasan hukum. Landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak semua tindakan yang dilakukan di negara didasari dengan perundang-undangan tersebut. Apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan itu, dikatakan tindakan itu melanggar hukum. Negara Republik Indonesia mempunyai perundang-undangan yang bertingkat, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Ketetapan sampai dengan Surat Keputusan. Lanjut, pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang menyelidiki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, hasil dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Lalu, ruang lingkup filsafat pendidikan terdiri dari pendidik, bisa guru, orang tua, tokoh masyarakat, atau siapa saja yang memfungsikan dirinya untuk mendidik. Kemudian, murid atau anak didik, materi pendidikan, perbuatan mendidik, evaluasi dan tujuan pendidikan, alat-alat pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Mengapa mahasiswa FIPK khususnya pendidikan agama Kristen harus mempelajari mata kuliah dasar-dasar pendidikan? Karena dengan saya mempelajari dasar-dasar pendidikan, saya sebagai calon guru agama dapat mengerti dalam hal belajar dan mengajar, baik itu untuk murid dan diri saya sendiri. Dengan saya mempelajari dasar-dasar pendidikan, juga dapat mengajarkan saya untuk lebih memahami suasana ataupun keadaan yang ada di sekitar maupun pada murid yang akan saya ajarkan atau yang kita ajarkan. Juga dengan kita mempelajari hal ini, kita lebih mudah dalam menilai suatu hal yang berhubungan dengan pendidikan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.